hubungan antar variabel atau faktornya itu ada. Oke, kita coba running-kan, tinggal Anda ikuti eh, prosedur ini ya, analisis faktorial, kemudian akan muncul jendela ini, inputan yang mau dimasukkan apa gitu ya. Jadi kalau Anda tadi belum selesai input C8 ya, ini nggak akan keluar gitu ya. Masih banyak bintang-bintangnya tadi ini nggak akan keluar itu. Karena apa? Karena datanya belum masuk semua. Nah ini karena sudah diinput, sudah dicek lagi apakah ada yang salah, itu bisa diklik nanti. Nah, grafiknya silakan mau dipakai Pareto, tapi karena ini datanya itu modelnya jelek ya. Di ANOVA hasilnya itu kalau Anda cek di tadi di hasil yang ini kan ANOVA-nya jelek. Jadi sebenarnya nggak perlu ini data residual sama fit ini ya. Di normal sama histogram aja. Kenapa? Karena modelnya nggak bisa dipakai gitu loh. Jadi nggak akan bagus nilai fitnya. Kalau nggak percaya nanti Anda klik aja, nanti fitnya kan ini ya, jauh dari apa hasilnya. Fit itu di sini ya. Nih fit sama residualnya silahkan diklik kalau nggak percaya nanti hasilnya kan jelek gitu ya. Masih nunggu. Nah, ini udah keluar. Nah, selisihnya tuh jauh banget nih. Ada yang selisihnya sampai 12 antara percobaan dengan data model ya. Itu apalagi ini ada yang di 9 ya. Jadi sangat tidak sesuai dengan hasil modeling. Nah, ini koefisiennya ya untuk modelingnya atau persamaannya nanti terhadap temperatur, terhadap konsentrasi katalis, waktu, kemudian interaksi temperatur dan konsentrasi, A dan B, A dan C, B dan C, kemudian yang pangkat 3 atau kubik. Nah, R square-nya juga kecil sekali, 15% atau 0,15. Ini ya tidak bisa dipakai karena nilainya kayak gitu ya. R square adjusted, R square-nya juga nol, predicted-nya juga nol. Jadi ini R yang sudah disesuaikan dengan data-data ini ya, yang di fit ini ya. Kemudian, nah ini hasil ANOVA-nya, tabelnya, modelnya sendiri itu tidak bisa mewakili percobaannya ya, hasil percobaannya baik model linear, dua interaksi maupun yang tiga interaksi itu p-value-nya semua di atas 0,05 gitu ya. Jadi ya jelek gitu ya. Jadi sepertinya percobaannya salah gitu ya. Pengambilan batas levelnya mungkin salah gitu ya. Jadi eh, kesimpulannya sehingga tidak bisa dimodelkan. Nah, ini yang persamaan regresinya nanti akan ada ini ya hubungan antara konsentrasi katalis koefisiennya -12,9 yang waktu rem apa koefisiennya -2,43 gitu. Dan seterusnya sampai yang pangkat 3 yang kubiknya. Nah, kenapa bisa salah jauh banget ya mungkin eh, pengambilan levelnya menjadi tidak salah gitu ya, tidak tepat gitu ya. Mungkin bukan 400 yang mempengaruhi itu justru di bawah itu misalnya 200. Nah, itu bisa saja gitu ya. Contohnya Anda ngelelein atau membuat plastik itu kan tidak 200 400 gitu ya. Kemudian apa tadi konsentrasi kata? Oh, mungkin nggak sampai 10. Kalau di industri kimia katalis itu hanya maksimal 5%. Nah, coba aja nanti. Anda lakukan percobaan ulang gitu ya, ambil data lagi, baru dianalisis secara statistik. Jadi bisa saja model itu salah karena kita salah mengambil level dari faktor yang kita masukkan itu. Gitu. Nah, ini juga terlihat di Paretonya itu tidak ada yang
sampai di F tabel. Jadi yang warna merah putih-putih ini adalah F tabel. F tabelnya diperoleh dari mana? Yaitu dari interpolasi antara degree of freedom-nya di sini ya, dengan jumlah eh, levelnya. Karena kita menggunakan dua level gitu ya. Nanti di lampiran dari buku yang saya kasih kemarin itu menentukan F value-nya di mana gitu ya. Atau F tabelnya gimana. Nah, ini datanya memang agak ini ya, normal ya. Nah, dia zigzag, tapi ternyata yang di sini tidak ada. Adanya yang di sini. Bagus, tapi kemudian faktor yang lain atau persyaratan yang lain tidak terpenuhi. Ini histogram sisa terhadap modelnya. Ada yang tadi yang minus 9, ada yang minus 12. Nah, ya sudah, kalau nggak bisa di ini modelkan ya nggak usah dimodelkan hasilnya ya ya sudah terima saja sebagai hasil yang seperti itu. Nah ini kalau mau melihat ini ya efeknya semakin naiknya temperatur ternyata turun semakin banyaknya katalis semakin turun juga hasilnya kecuali yang waktu rem dia naik pengaruhnya. Kemudian interaksi itu tadi ya antar antar variabel kemudian ada kubik plotnya ini hasil-hasil kalau dibuat dalam bentuk kubik atau order 3. Sampai sini ada pertanyaan? Kesimpulannya hasilnya ya tidak bisa digunakan sehingga nanti perlu Anda memperbaiki percobaannya lagi mengambil data lagi. Oke, silakan saya kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan. Saya break dulu ya. Sebelum nanti saya lanjutkan ke sesi yang kedua yang general faktorial atau nanti saya kasih tugas ya untuk bagian ini. Saya break dulu.
Oke, saya lanjutkan ya. Saya kasih tugas dulu sebentar. Atau ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Jadi ujiannya masa sama dengan ujian kelas 11 ya. Oke, saya coba yang tahun 2 tahun lalu aja. Ya, ini dia tahun 2 tahun lalu ya. Saya punya soal 2 tahun lalu di modul UAS, nah malah ini ujian UAS. Oke, jadi ini ada yang kemarin ya, menggunakan full faktorial 2 pangkat 2 ya. Oh, ini yang generalis full faktorial. 2 pangkat 2 udah. Nah, ya saya tunjukkan di soal buku aja, biar Anda punya referensi banyak nanti. Bentar ya, saya ngelak sepertinya PDF-nya. Sudah terlihat? Belum ya?
Bentar ya, saya lagi. Oke, sebentar ya. Saya lagi transfer suaranya kok malah coba. Oke, ada yang ini coba. Oke, tunggu sebentar. Masalah di Zoom saya sepertinya ada sedikit. Silakan break dulu. Saya perbaiki nanti kita ketemu pukul 2.00 ya. Pukul 14.00. Saya coba perbaiki dulu. Nanti saya share lagi habis ini. Coba masuk room.